Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. Today we are going to discuss about parallel structure. Still in Unit 1 description, yaitu part language feature. Okay, so the content will be about the definition of parallel structure, and then the definition of conjunction, and then coordinate conjunction, word, phrase, clause, sample of parallel structure, and practice. Di sini saya memberikan materi singkat tentang conjunction karena parallel structure itu melibatkan beberapa penggunaan conjunction. Sebelum nantinya kita masuk ke materi spesifik about conjunction atau kata hubung. Kemudian ada sekilas kita mengambil kembali pengertian dari word, phrase, dan clause. Karena parallel structure itu connect word, phrases, atau clauses. Okay, about the definition. So, parallel structure means that when information in a sentence is given as a list or a series. Jadi informasi dalam kalimat itu diberikan berupa susunan atau rangkaian gitu ya, daftar gitu ya. All components of that list or series must be grammatically parallel or equal. Jadi ketika informasi itu diberikan berupa daftar atau rangkaian, maka komponen dari daftar itu harus paralel secara grammarnya. There may be only two components or there may be more than two. Jadi ketika talk about parallel structure, maka ada sesuatu yang digabungkan, series ya. Karena itu minimal ada dua komponen atau lebih dari dua. Okay, I take this from EAB book page 9. Activity 9, description, parallel structure. In describing things, you may give more than one attribute to a thing by using conjunction and. Jadi ketika mendeskripsikan benda, kalian mungkin akan menggunakan lebih dari satu atribut untuk menjelaskan suatu benda dengan menggabungkan menggunakan kata hubung and. Contohnya, beautiful and big. Beautiful and big boy. Beautiful and big girl. Nah, jadi gadisnya itu cantik dan besar. Menggabungkan and, menggunakan kata and. Kata beautiful dan big itu sebagai atribut dari inti benda girl. Kemudian, you may contrast to a thing by using but. Beautiful but lazy. Jadi untuk kontras, perlawanan menggunakan kata tetapi atau but. Cantik tapi malas. Nah, jadi menggunakan kata but untuk menghubungkan. Or you may give an alternative to a thing by using or. Atau untuk menyatakan pilihan, kalian bisa menggunakan kata or atau. Walk or by vehicle. Atau walk or run. Nah, jadi harus setara tadi. Kalau by vehicle tidak ya, tetapi walk or run. Jadi berjalan atau berlari. Sama-sama verb kata kerja. Walk, verb, run, verb. In this situation, you need to make the things parallel. Jadi harus paralel untuk benda yang digabungkan, baik menggunakan kata and, but, atau or. With these conjunctions, you will combine a noun with the same category of a noun, a verb with the same category of a verb, a phrase with the same category of a phrase, then a sentence with a sentence, etc. Jadi kalau menggabungkan dua benda, noun
harus dengan noun. Apple and mango. Contohnya. Verb with the same category of a verb. Walk or run. A phrase with the same category of a phrase. By foot or by bus. Nah, jadi frasa dengan frasa. Dengan berjalan kaki atau dengan naik bus atau naik bis. A sentence with a sentence. Take it or leave it. Jadi kalimat dengan kalimat, klausa dengan klausa. Oke, dan kita awali dengan makna dari conjunction. A word such as and, but, while, or although that connects words, phrases, and clauses in a sentence. Jadi conjunction atau kata hubung dengan disingkat penulisannya CONG ya, cont, itu adalah sebuah kata seperti and, but, while, although, dan banyak lagi. Itu fungsinya adalah menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa di dalam kalimat. Jadi masih dalam satu kalimat. Oke, dan here are some kinds of conjunction. Jadi sebagai gambaran bahwa conjunction atau kata hubung itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah coordinate, kemudian correlative, kemudian subordinate. Nah, untuk yang akan kita gunakan dalam parallel structure ini adalah bagian dari yang coordinate, yaitu yang and, kemudian but, dan juga o. Nah, ini adalah coordinate dengan disingkat fun boys, for, and, no, but, or, yet, so. Tetapi fokus kita adalah pada and, but, dan o. Kemudian ini yang correlative sebagai info, yaitu ada both and. Kemudian either, bla bla bla, or, neither, bla bla bla, no. Not only, bla bla bla, but also, whether, bla bla bla, or. Ini untuk yang berpasangan. Kemudian subordinate, ini adalah beberapa contohnya. Selain fun boys dan juga correlative, masuk ke subordinate. Although, because, sampai dengan before, if. Nah, jadi ini sebagai gambaran nanti ketika kita masuk dalam materi conjunction. Kembali lagi, fokus kita adalah pada penggunaan and, but, or, yaitu bagian dari conjunction coordinate. Oke, jadi ini adalah coordinating conjunctions dengan macam-macamnya, yaitu fun boys, for, and, no, but, yet, or, so. Nah, ini yang saya beri warna biru adalah fokus parallel structure kita. For itu bermakna karena pada contoh kalimat I am not going to join the club for I am not sure of its purpose. Nah, jadi tidak akan bergabung pada klub karena for tidak yakin dengan tujuannya. Kemudian and I made a phone call and sent an email. Jadi made dihubungkan dengan kata send. Sama-sama verbnya, verb kedua. Made a phone call, made and sent an email. Jadi subjeknya I sama. Ini satu sentence terdiri dari dua klausa. Kemudian no atau tidak juga pada kalimat Dick did not receive a promotion, nor did his friend John. Jadi baik Dick maupun John, keduanya tidak menerima promosi. Ini contoh penggunaan kata nor. Kemudian but atau yet. Nah, sebagai info bahwa yet itu juga memiliki makna tetapi, biasanya dipakai dalam situasi yang lebih formal. Oke, dalam kalimat he has a good job, yet atau but he never seems satisfied. Ini ada dalam satu kalimat, terdapat dua klausa. Klausa yang pertama, he has a good job. Klausa yang kedua, he never seems satisfied.
dia mendapatkan pekerjaan yang bagus, tetapi tidak atau tampak tidak pernah puas. Nah, jadi ini penggunaan kata but atau yet. Kemudian O, optional, alternative. Do you want to talk now or later? Nah, jadi pilihan mau berbicaranya sekarang atau nanti. Ini adverb dengan adverb ya, alternatifnya, optionnya, pilihannya. Oke, kemudian so bermakna sehingga. John was not in his office, so I left the document on his desk. John tidak ada di kantornya, sehingga saya meninggalkan dokumen di mejanya. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan coordinating conjunction pada sentence. Fokus parallel structure adalah penggunaan and, dan, but, and, or. Oke, bisa dicermati ya. Jadi and, but, or itu adalah bagian dari coordinating conjunction. Dan coordinating conjunction, penggunaan but, and, dan juga or, yaitu connects words. Yang pertama, menghubungkan kata dengan kata pada kalimat there are few places in the world where a visitor can find such a rich variety of natural and historical beauty, entertainment, and culture. Jadi and menghubungkan kata natural dengan historical, adjective dengan adjective, kemudian beauty, entertainment, and culture. Noun, noun dengan noun. Semuanya adalah jenis kata, part of speech. Karena itu, conjunction connects words, kata-kata. Dan the second, conjunction connects phrases. It has also a natural beauty with green parkland and perhaps the world's most beautiful deep water harbor. Jadi frasa green parkland dengan inti pada kata parkland, green sebagai pre-modifier. Kemudian frasa yang kedua menghubungkan dengan frasa yang kedua, the world's most beautiful deep water harbor. Ya, intinya pada kata harbor. Yang ketiga, conjunction connect clauses. Take it or leave it. Nah, ini klausa yang pertama berupa imperative sentence, kalimat perintah. Yang kedua juga kalimat perintah. Take it or leave it. Oke, bisa dicermati. Jadi ini beberapa parallel structure dengan kata hubung yang menghubungkan words, phrases, clauses. Oke, jadi ini adalah sekilas mengingat kembali jadi apa itu word, a single unit of language which has meaning and can be spoken or written. Jadi kata itu adalah unit terkecil dari suatu bahasa yang memiliki makna. Nah, jadi sudah bermakna yang bisa tertulis ataupun terucap. Nah, jadi satuan terkecil dari bahasa yang sudah bermakna itu adalah word. Yang sudah kita pelajari ada part of speech, 8 jenis, yaitu noun, verb, adverb, conjunction, preposition, pronoun, interjection, antaranya adjective, adverb. Dan phrase. Nah, apakah phrase? A group of words which is part rather than the whole of a sentence. Jadi group of words, susunan dari beberapa kata. Nah, minimal 2 kata untuk frasa ini. Maksimal tak terbatas. Selama dia adalah part. Jadi bagian dari sentence, bukan sentence itu sendiri. Susunan kata yaitu phrase yang sudah kita pelajari yaitu noun phrase, prepositional phrase. Okay, then what is clause?
yaitu a group of words consisting of a subject and a finite form of a verb. Jadi klausa minimal terdiri dari subjek dan juga verb. Sama pengertiannya yaitu group of words, kumpulan atau susunan dari kata, tetapi minimal harus punya subjek verb. Oke, mengingat kembali apa itu word, phrase, dan clause. Karena dalam parallel structure, yaitu combine atau connects words, phrases, clauses. Okay, then, samples of parallel structure. Not parallel pada sentence, students were asked to do their assignment quickly, accurately, and in a detailed manner. Nah, tampaknya dari makna sudah tepat, tetapi ketika dilihat dari sentence structure-nya, maka ada yang harus disesuaikan. Karena quickly adalah adverb, accurately adalah adverb, ada conjunction and, maka in a detailed manner yang berupa frasa harus dijadikan adverb. Students were asked to do their assignment quickly, accurately, and thoroughly. Nah, karena itu bisa disebut paralel. Oke, berikutnya. Not parallel. Eric joined the office, worked hard, and is getting a pay rise. Nah, joined itu pas, kemudian worked itu pas, is getting a pay rise itu belum sesuai strukturnya. Karena itu harus disesuaikan menjadi Eric joined the office, worked hard, and got a pay rise. Past, past, past. Karena itu sudah paralel. Ini menghubungkan antara clause dengan clause. Berikutnya, not parallel. Mr. Evan is a lawyer, a politician, and he teaches. Nah, ini lawyer, politician itu noun, and he teaches itu clause. Maka harus dibuat setara. Mr. Evan is a lawyer, a politician, and a teacher. Nah, lawyer, politician, teacher sudah paralel. Noun dihubungkan dengan noun, kemudian dihubungkan dengan noun. Next, not parallel. Dad told me that I should study a lot, klausa, that I should not eat fast food, to klausa, and to maintain a strict routine before the exam. Nah, ini masih berupa frasa. Karena itu harus dijadikan klausa semuanya. Dad told me that I should study a lot. I, subject, should study, finite-nya. That I should not eat fast food. I, subject, should not eat, sebagai finite-nya. And that I should maintain, subjeknya I. Kemudian maintain, finite-nya. Karena itu sudah paralel, karena sudah berupa klausa semua. Okay, now time to practice. Identify the parallel structures in the following sentences. Okay, now your turn. Giliran kalian untuk mencari bagian yang paralel pada masing-masing kalimat ini. Nah, untuk the answers, write it on your own notes. Jadi tulis jawaban di catatan kalian masing-masing. Sebagai contoh nomor 1, the swimming is very good and the beaches are as clean as any you will find. Nah, di sini kita lihat conjunction-nya adalah and. Nah, yang dihubungkan mana? Yang paling akhir kita melihat ada klausa. The beaches sebagai subjek, kemudian are sebagai verbnya atau finite-nya. Maka kita lihat kalau di belakang sudah ada subjek verb, di depan seharusnya ada subjek verb lagi.
Nah, yaitu the swimming ini sebagai subjeknya, kemudian is sebagai verbnya. Karena itu bisa dikatakan and for number one itu menghubungkan clause dengan clause. Nah, jadi ini adalah parallel structure-nya. Harus di-identify apa yang dihubungkan dan mana yang dihubungkan. Okay, now your turn. Silakan for number 2 till number 8. Tentukan mana conjunction-nya. Kemudian, apa yang di belakang conjunction yang paling terdekat, dilihat di depannya. Menghubungkan apa dengan apa. Again, write the answers on your own notes. Okay, so that's all about parallel structure. Many thanks and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.